Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi Aku Anak Soleh, yaitu dengan tema jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kali ini yaitu Aku Anak Soleh, dan temanya adalah jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, di zaman sekarang ini kejujuran merupakan sesuatu yang sudah sangat langka, tapi bukan berarti kejujuran itu tidak ada. Orang yang jujur memang susah dicari, tapi kejujuran itu sendiri selalu ada dan tidak akan pernah mati di dunia. Ya, jujur apa? Jujur artinya apa? Kesesuaian antara apa yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Jadi jujur itu apa? Berbicara sesuai dengan kenyataan, tanpa ditambahi dan dikurangi. Itu adalah arti daripada jujur. Jadi kalian misalnya menemukan uang di jalan, kemudian kalian beritahu pada guru kalian, itu adalah merupakan perbuatan jujur. Nah, Rasulullah pernah bersabda, ini ada hadisnya, perilaku jujur, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Berarti orang yang jujur itu selalu orang yang baik. Nah, kalian tahu orang yang baik di dunia maka nanti akan masuk ke surga. Anak-anak, macam-macam kejujuran ini ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Yang pertama dulu, jujur dalam niat dan kehendak. Ini contohnya, anak-anak, kalian pernah niat ketika akan berangkat sekolah. Nah, niat kalian itu harus niat yang jujur. Misalnya apa? Ke sekolah ingin apa? Mencari ilmu. Nah, jangan ke sekolah hanya karena ingin diberi uang saku. Nah, itu tidak jujur. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Kalian kalau berucap, kalau berkata harus yang jujur. Misalnya apa? Kalian ke sekolah telat, kemudian ditanya oleh Bapak Ibu guru, kenapa kok bisa telat? Nah, karena kalian telat bangun kesiangan, maka jawabannya pun harus bangun kesiangan. Kalian harus berani jujur kepada semua orang. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Misalnya apa? Ketika kalian menemukan uang di jalan atau di kelas, kalau itu bukan uang kalian, maka apa? Maka harus diumumkan atau diberitahu kepada Bapak Ibu guru. Uang itu milik siapa? Nanti biar apa? Biar bisa kembali kepada pemiliknya. Itu macam-macam kejujuran. Selanjutnya, nah ini kebalikan dari jujur adalah bohong. Nah, bohong akan menghantarkan pelakunya menjadi apa?
Yang pertama, tidak dipercayai lagi oleh orang lain. Yang kedua, dibenci oleh orang lain. Yang ketiga, berakibat masuk penjara. Dan yang keempat, hidupnya tidak tenang. Maka dari itu anak-anak, kita harus menjauhi sifat bohong atau berkata tidak jujur agar hidup kita menjadi apa? Menjadi tenang. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat kejujuran. Manfaatnya yang pertama, hidup kita akan menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, tidak dapat dosa karena melakukan kejujuran. Nah, kebalikannya berarti kalian mendapatkan pahala. Yang ketiga, kita dapat dipercaya orang banyak karena kejujuran. Yang keempat, mendapat ridho dari Allah. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan banyak teman dan pekerjaan. Itu salah satunya apa? Manfaat kejujuran. Sebenarnya masih banyak manfaatnya. Di sini hanya disebutkan 5. Kemudian ini contoh kejujuran dalam kehidupan. Yang pertama adalah melaksanakan amanat seseorang. Kamu diberi amanat apa? Yaitu kamu laksanakan. Misalnya apa? Disuruh ibu belanja, beli gula 1 kilo, dikasih uang apa? 20.000, kemudian masih ada kembali 5.000. Nah, kembaliannya 5.000 nanti harus kamu beritahukan kepada ibu. Itu adalah perbuatan jujur. Kemudian yang kedua, menyimpan rahasia seseorang yang harus dijaga. Rahasia itu harus dijaga, tidak boleh sampai bocor. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, kamu diberi tugas oleh Bapak Ibu guru apa? Disuruh mengerjakan apa? Nah, itu harus benar-benar dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang keempat, mengakui kesalahan jika berbuat salah. Contohnya apa? Kamu mempunyai kesalahan apa tadi? Ada contoh bahwa datang ke sekolah terlambat. Nah, itu adalah sebuah kesalahan dan kamu harus berani berkata jujur dan berani mengakui kesalahan. Kenapa bisa telat? Nah, itu adalah mengakui kesalahan jika berbuat salah. Oke. Nah, jujur itu penting. Janganlah berbohong. Karena jika sudah melakukan kebohongan sekali, akan melakukan kebohongan lagi. Dan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jadi sekali berbohong, nanti pasti akan berbohong terus dan terus dan terus. Maka dari itu kita harus menghindari perilaku bohong dan harus berperilaku yang jujur. Nah, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.